Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ramadan. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro, prodi Rekayasa Elektro. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat simulasi rangkaian sederhana yang menggunakan komponen aktif, yaitu dioda, dan diikuti dengan komponen pasif, yaitu trafo dan juga resistor. Yang pertama kita masukkan itu di layar sumbernya AC power. Kita taruh di sini. Kita ubah tegangannya itu menjadi 220, dan frekuensinya atau hertznya itu kita ubah menjadi 50 hertz. Setelah kita taruh sumbernya di layar, kita menggunakan komponen yang berupa komponen pasif yang berupa trafo. Kita taruh sejajar dengan sumber. Kita ubah perbandingan primary sama secondary. Itu perbandingannya 100 dan juga 10. Setelah kita ubah perbandingannya, trafo, kita masukkan komponen aktifnya, komponen dioda. Ini teman-teman, kita masukkan dioda yang komponennya itu 1N 4007. Kenapa kita taruh dioda 14007? Karena ini bisa merenggang hingga 1000 volt, 1000 tegangan. Setelah kita taruh dioda, kita membutuhkan komponen yang berupa resistor. Sama halnya juga 1000 komponen resistornya nilainya. Kita kasih jarak antara komponen supaya tidak berhimpit. Setelah semua komponen ini muncul di layar, kita tarik kabelnya, kabel positif kita tarik ke plusnya trafo, dan plusnya trafo kita tarik ke plusnya dioda. Dan kabel dioda ini kita tarik ke resistor. Begitu juga minnya kita tarik menuju ke minnya trafo. Dan minnya trafo kita tarik langsung ke resistor. Setelah semuanya disambungkan dari komponen ke komponen lain, kita membutuhkan
yang kita membutuhkan multimeter buat kita ukur arus dan juga tegangannya. Kita taruh di sebelum trafo 1 dan kita taruh lagi ke sesudah trafo. Setelah kita taruh multimeternya, kita tarik kabelnya, kabel multimeter kita tarik ke kabel ini plus dan juga minus, tarik ke kabel minus. Sama halnya dengan multimeter P1, kita tarik ke plus, ke kabel plus dan juga minus dan kabel minus. Sekarang kita butuh yang namanya osiloskop. Osiloskop ini kita taruh di sebelum dioda. Dan osiloskop lagi, satu lagi osiloskop kita taruh di sesudah dioda. Kita taruh di sesudah dioda. Setelah osiloskop kita sudah taruh di layar, kita sambungkan kabel yang positif, kita sambungkan ke kabel positif, dan kabel negatif kita sambungkan ke kabel negatif atau min. Sama halnya di osiloskop kedua, kita tarik ke kabel positif atau kabel plus dan negatif ke kabel negatif. Setelah semuanya tersambung, kita menggunakan yang namanya berupa ground. Kenapa kita taruh ground? Karena kita menetralisirkan semua arus listrik. Kita taruh lagi di sini. Ya, taruh saja dia. Oke. Terus kita tarik kabel ground ke kabel negatif. Begitu pula grounding kedua. Nah, setelah sudah tersambung semuanya, coba kita jalankan, kita running. Setelah kita running, kita cek yang multimeter P1. Untuk arusnya itu 21,995 kurang lebih miliampere, dan voltnya itu 219.941 volt. Setelah kita sudah mengetahui multimeter P1, kita lanjut ke multimeter kedua. Multimeter kedua itu yang sesudah trafo itu arusnya itu 2,199 miliampere dan tegangannya itu 21.995 volt.
kita taruh di sini. Nah, sekarang kita mengecek oscilloscope. Sekarang kita mengecek oscilloscope yang sebelum dioda. Kita naikkan scale-nya itu ke 100, dan ini berfungsi ya, oscilloscope-nya berfungsi teman-teman. Dan oscilloscope keduanya itu kita naikkan lagi ke 100. Nah, oscilloscope kedua ini juga berfungsi. Baik, itulah yang saya bisa jelaskan dari rangkaian sederhana dengan menggunakan rangkaian aktif yaitu berupa dioda, dan diikuti berupa rangkaian pasif, berupa komponen pasif yaitu trafo dan juga resistor. Baik, itulah yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.